salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Sari atau Ibu Sri Purnamasari, Bapak Agustami, Bapak Sarip Nijar, saya sendiri Pak Pius, dan Bapak Eka Rahadi akan menampilkan video role play SP1 dan SP2 dengan ketidakberdayaan mata kuliah masalah psikososial tatanan keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nes Florensa MKep SP Jiwa. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam. Permisi Bapak. Ya, Bu. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Sri Purnamasari. Saya biasanya dipanggil Sari ya Pak ya. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya Pak ya. Saya mahasiswi dari Stikes Yarsi Pontianak. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Pak Agus, Bu. Oh, iya. Biasanya dipanggil Pak Agus ya. Oke. Bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Ya, sedih, Bu. Jadi selalu merasa itu, Bu. Dulu nggak Sedih gitu. Oke Pak ya. Iya. Sedih ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi Bapak, saya kan bertugas di sini untuk merawat Bapak. Saya harap selama saya merawat Bapak di sini, saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak. Terima kasih, Bu. Bapak, sekarang saya ingin berbincang-bincang dulu sama Bapak ya, Iya, Bu. untuk mengetahui keadaan Bapak saat ini. Iya, Bu. Oke. Kira-kira kalau 15 menit kita ngobrolnya bisa? Boleh. Oh, iya, Bu. Oke, bisa. Oke, Bapak. Iya, Bu. Saya perhatikan tadi ini kan Bapak ini terlihat sedih sama sering merenung ya Pak ya. Iya, Bu. Memangnya apa yang Bapak rasakan saat ini? Iya, Bu. Saya rasakan tuh, saya mikirkan ke depannya ya, Bu. Kemarin kan kaki saya ini kan dipotong amputasi kata dokter tadi, Iya. Bu. Dipotong, diamputasi. Jadi saya mikir masa depan gimana, saya nggak kerja ini, Bu. Kalau udah kaki saya hilang nih, Bu. Dia merasa nggak bisa kerja lagi, sedangkan dia kan punya anak, punya istri, Bu. Jadi makanya dia merasa terpukul sekali. Anak saya 2, Bu. Dulu kan saya kerja tuh, dulu awalnya sih memang kerja kasir minimarket. Setelah nikah tuh ngikut istri ke kampung. Jadi bikin gula merah, tau nggak Ibu? Deres kelapa, Bu. Jadi itu deres kelapa, saya kepleset, jatuh, patah. Karena itu naik turun tangga itu. Jatuh patah. Jadi tetangga tuh kemarin nyarankan ke dokter, ada nyarankan ke dukun. Jadi mungkin karena kelamaan kali Terlambat bawahnya. Jadi dia bengkak, Bu. Bengkak hitam di belakang kaki belah bawah tuh, Bu. Nah, ini kalau pas dibawa ke rumah sakit kan udah terlambat, kata dokter, harus dipotong. Itu saya sedih, Bu, bingung ke depannya gimana, nggak kerja. Kalau nggak menderes lagi, nggak mungkin. Kaki saya udah tinggal satu, gimana manjat, pandai-pandai patah lagi satu kan. Iya, benar, Pak. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak tuh merasa sudah tidak mampu lagi ya Pak ya, untuk mencari nafkah lah terutamanya ya Pak ya. Kasihan anak saya 2, Bu. Iya. Sekarang ya masih ngarap abang saya ya. Untung abang saya masih mau bantu saya. Iya, memang benar. Support dari keluarga itu memang penting ya Pak ya. Bu. Oke. Pada saat apa sih biasanya Bapak itu merasa tidak mampu dengan diri Bapak sendiri? Kalau saat sekarang, Bu, kalau abang saya pergi nengok kaki, pas lihat kaki sedih, rasa gimana nak kerja gitu. Itu kadang, Bu. Jadi timbul putus asa gitu, Bu. Jadi kalau sendiri itu pikir gitu lah, gimana kerja gitu. Mana anak yang besar tuh mulai nak masuk SD kan. Iya.
bagaimana dengan lingkungan sekitar Bapak? Misalnya dari keluarga Bapak, adakah hal-hal yang Bapak sukai dari keluarga Bapak? Misalnya Kalau- keluarga terdekatnya, abangnya nih ada di sini nih. Kalau keluarga sih alhamdulillah Bu, support. Kemarin itu salah saya juga, mereka nyuruh bawa rumah sakit, saya bilang nggak usah dulu, nggak usah. Akhirnya jadi ada minit lah untuk nggak abang saya nih bisa nggak bantu-bantu dari segi ekonomi kan. Abangnya kan lumayan nggak ada usaha nggak kan, usaha warung nih bang. Ya. Jadi mungkin Bisa bantu-bantu ya Pak ya. bantu-bantu untuk Baik Bapak, kalau begitu sekarang bisa nggak Bapak sebutkan kepada saya hal apa saja yang Bapak sukai dari diri Bapak? Atau kemampuan deh, kemampuan yang kalau Bapak. sebelumnya sih Bu, saya itu kan paling enggak balik dari Deres biasa tuh kadang dulu kan pernah kerja kasir, jadi kalau untuk ngetik-ngetik itu bisa lah. Pernah kursus komputer juga ada nih Bu, Oh, dari iya. ada juga dia. Berarti sedikit banyak tahu lah kalau ya. kalau biasa tuh kalau enggak ada buat tuh saya sering buat kerajinan tangan dari kardus-kardus atau bekas tadi Bu, macam kotak-kotak atau tuh untuk tisu tuh Bu. Bisa lah macam itu bikin kayak gitu. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya Bapak ya saya bantu untuk membuat daftar-daftar hal-hal positif dan kemampuan apa saja yang Bapak miliki. Terus kayak untuk apa tuh Bu? Jadi nanti tuh itu tuh bisa Bapak Bapak lihat daftar-daftar hal-hal positif apa aja sih yang Bapak punya, kemampuan Bapak tuh apa-apa saja. Nanti itu bisa Bapak bisa pikirkan lagi apakah hal-hal yang udah kita tulis tadi itu bisa Bapak kembangkan atau tidak nantinya. Nah, kalau menurut Bapak ya, kemampuan positif yang Bapak miliki itu harus dikembangkan atau tidak? Harus Bu, karena apa kalau tidak dikembangkan, kalau nak balik kerja lama macam beres kan tak mungkin dari saya Bu. Mungkin kalau yang saya bisa tuh kemarin ngetik, udah pernah khusus komputer, mungkin bisa cari kerja lewat ngetik atau apa, Ya, mungkin benar. minta bantu sama abangnya kan. Atau yang tadi tuh membuat servis buat kerajinan tangan tuh kan, itu kan tak perlu juga untuk tenaga untuk bisa duduk pun bisa bikinnya mungkin itu Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya bantu Bapak ya untuk Ya, Bu, menuliskan makasih, Bu. hal-hal positif apa saja yang Bapak miliki ya Pak ya. Ya Bu, Nah, tadi makasih, yang Bu. pertamanya Bapak itu pernah kerja jadi kasir ya Pak ya. Kasih, Bu. Berarti Bapak tuh pintar berhitung berarti juga ya. Sedikit-sedikit nggak pintar, sedikit-sedikit ya, ada bisa gitu lah. lah ya Pak ya. Sekolahnya dulu pun lumayan kan ini Bu. Oh iya ya Pak ya. SMK administrasi Bang. Iya. Kedua, Bapak memang maksudnya bisa menggunakan komputer ya, Bisa maksudnya lah, ya. bisa. Tapi kalau untuk komputer secara mendalam tuh kurang lah. Kalau untuk dasar-dasarnya, kalau untuk bisa lah. Itu orang itu untuk kerja. Ya, sebagai kasir ya udah bisa kan, berarti kan udah ada basicnya ya Pak ya. Ya, Bu. Yang ketiga, Bapak juga bisa membuat kerajinan tangan Ya, tadi Bu. ya Pak ya. Saya suka tuh Bu, kalau ada nengok kardus-kardus bekas daripada dibuang tuh kan. Biasa saya buat kotak-kotak untuk kotak-kotak tisu apa tuh. Biasa bawa dicat, saya tuh dari dicat, kalau Ya. kita dulu. Oke. Terus lainnya Pak, apa masih ada lagi misalnya menggambar atau menulis? Kalau menggambar, Menulis menulis, cerita atau kalau apa menulis gitu? cerita saya nggak bisa Bu. Iya. Nanti ngarang-ngarang nggak bisa pula. Kalau menggambar tuh biasa dulu saya waktu apa tuh SMK tuh biar dulu pernah nggak suka apa gambar ayat-ayat Al-Quran tuh Bu. Oke, berarti kaligrafi ya Pak ya. Membuat kaligrafi ya. Pernah ikut kan sih Bu lomba-lomba, tapi tak dapat waktu 1 dan 2 dan 3 gitu lah. Ya berarti kan sudah memang udah ada ya Pak ya, ada pengalamannya lah ya untuk membuat kaligrafi. Iya. Kan tadi setelah kita menuliskan hal-hal yang positif dan kemampuan yang Bapak miliki, menurut Bapak nih ya, kemampuan mana di antara 4 tadi ya, pandai berhitung kan, terus bisa menggunakan komputer, membuat kerajinan tangan sama membuat kaligrafi. Nah, dari 4 yang kemampuan Bapak ini tadi, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan sekarang?
Kalau untuk sekarang sih belum mampu apapun itu kalau untuk Oke. sekarang. Tapi nggak tahu lah untuk ke depan kalau udah kaki ini nggak ngenyut kebetulan tuh, udah kering nggak boleh balik dari rumah sakit nih. Mungkin saya kali untuk biaya hidup tuh mungkin nanti kalau abangnya berkenan mau kan ada toko ibu mau jadikan tokonya bisa lah saya bukan kalau untuk kasih kan cuma dulu. Iya. Kalau memang pun tak bisa ya terpaksa lah saya tadi tuh buat kerajinan tangan tuh. Yang penting tuh adik itu harus terima kenyataan dulu, Iya, terus Pak. punya semangat lagi, semangat Iya. untuk Iya, benar. ya tuh Semangat untuk semangat hidup melanjutkan lah hidup lah, pokoknya. ya. Siap, Oke. Pak. Iya, Pak. Baik Pak, tidak apa-apa, nanti kita coba bantu untuk mengetahui, mencoba terus melakukan aktivitasnya apa yang Bapak bisa lakukan, Iya, ya. Bu. Oke. Untuk saat ini kan belum bisa Bu, Iya, ya, Bu. karena juga baru pos operasi kan. Untuk ke WC ya susah. Ini masih pakai selang kecil ya, Pak. Oh iya, baik Pak. Oke, bagaimana perasaan Bapak tadi setelah kita berbincang-bincang? Agak lega sih Bu. Jadi bisa pandangan ke depan tuh untuk ekonomi lah ya. Untuk kesehatan juga kan, untuk ekonomi pandangan. Saya kadang-kadang mikirkan apa bisa kerja saya Pak. Setelah tadi Ibu pinjam tangan Ibu, jadi pandangan saya ke depan setelah keluar dari rumah sakit saya bisa usaha apa gitu. Jadi saya udah punya tujuan nanti, gambaran kalau saya keluar nanti mau jadi kasir, kalau diterima lah, kalau kita abang minta bantu bisa jadi kasir, paling enggak setelah balik kerja itu bisa juga untuk buat kerajinan tangan kan. Benar, Pak. Ya. Jadi kemampuan tadi itu bisa Bapak kembangkan lagi, ya Iya, Pak ya. betul, Bu. Oke. Nanti Bapak pasti dapat mempraktekkan kembali ya kemampuan positif Bapak tadi ya yang udah kita sebutkan. Terus bagaimana kalau besok kita mencoba menggali kegiatan apa saja yang dapat Bapak lakukan? Nanti dibantu saya kasih medianya nanti biar kita latih kegiatan Macam apa kita aja. kasih kardus gitu atau gimana tuh untuk bikin Ya misalnya saya kasih kertas ini Bapak bisa membuat kaligrafi. Nah saya kasih kertas nanti Bapak gambar gitu. Nanti kita lihat kita sambil lagi kan tangannya juga masih bisa kan? Harus bisa ya. Duduk Semangat sih, semangat. Masih bisa. duduk sih bisa sedikit nih Bu. Tapi hati-hati. Ah, Tapi pelan. kadang masih ini ke orang. Oh iya iya baik. Oke, nah untuk hari ini sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya, Bu. Besok nanti kita bertemu lagi di jam 2 sore ya Pak ya. Iya, Bu. Karena saya dinas siang besok ya. Nah, dan membicarakan tentang kemampuan positif lainnya yang Bapak miliki. Bagaimana Pak? Kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya, atas Bu. waktunya ya Pak ya. Terima kasih juga Bu, dan Iya. kasih pandangan ke depannya. Iya baik Pak, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya.